Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, terkhusus mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan doa itu keadaan mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum huffatan min farin niran. Allahumma ghsilhum bima'is saddi wal barad wa naqqihum minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu binad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ja'al akhira kalamina ila intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita ikut dibersamai oleh Pak Haji Ahmad. Alhamdulillah pada Bapak Ibu masih istiqomah untuk mengaji pada pagi ini khusus tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Tema kita pagi ini tentang meninggal sesuai kebiasaan. Maknanya kita bisa tahu, bisa memprediksi seperti apa meninggal kita nanti. Keadaannya bisa kita prediksi. Meskipun prediksi kita tidak mesti tepat 100%. Yang tak bisa kita ketahui adalah tempat dan waktu. Apakah nanti di masjid, atau di rumah, atau di rumah sakit, atau di mana saja, wallahu alam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di negeri mana, di bumi mana kamu akan meninggal. Tapi ada pengecualian tentang ayat ini kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah, tentu orang istimewa ini adalah orang yang memiliki amalan istimewa pula. Sehingga tak heran kalau dahulu orang-orang tarekat itu banyak yang tahu, ya, meskipun tidak semuanya. Apakah orang tarekat saja Ustaz? Tidak. Banyak juga orang yang tidak ikut tarekat. Dalam pandangan manusia, mereka itu orang biasa-biasa saja. Tapi ternyata ada amalan istimewa yang membuat orang itu dapat mengetahui kapan dia meninggal. Dahulu pernah kita ceritakan ada seorang habib pimpin pesantren. Lebih kurang 2 minggu sebelum meninggal, dikumpulkanlah anak-anak dan istrinya. Lalu kemudian dia katakan, besok di hari Jumat, di sujud terakhir, Abi akan meninggal. Mendengar omongan itu, sang istri dan anak-anaknya terheran. Dari mana Abi tahu?
Karena meninggal itu kan rahasia Allah. Hanya Allah saja yang tahu, sebab perkara gaib. Kata ayahnya ini, ya itulah ada yang memberitahu. Ya, karena mungkin dianggap itu bergurau atau mungkin untuk mencairkan suasana atau lain sebagainya, jadi tidak dimasukkan hati oleh keluarganya. Tepat di hari Jumat sebagaimana biasa jadi imam salat Jumat, rakaat pertama lancar, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, tegak ruku sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Sujud yang kedua ini sujudnya terlalu lama. Makmum itu menganggap ini imam sedang membaca doa. Karena memang sunnah hukumnya membaca doa di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abadu ila rabbih wa huwa sajid fa'aktiru bid-du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Sunnah membaca doa. Maka makmum mengira ini imam baca doa. Karena sudah beberapa menit tak juga bangkit dari sujud, akhirnya sang anak yang berada di belakang teringat pesan orang tuanya beberapa minggu yang lalu. Mungkin inilah maksud daripada pesan ayah kemarin, Abi kemarin. Akhirnya majulah sang anak ini ke depan untuk menggantikan posisi imam. Kemudian dia duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir. Lalu dibuka solatnya dengan salam. Setelah selesai solat, dicek, diperiksa, dilihat. Rupanya ayahnya tadi sudah meninggal. Meninggal dalam keadaan bersujud. Nah, tentu Bapak Ibu, hal demikian adalah orang-orang yang istimewa. Dan cerita yang serupa banyak kita dapati dalam kehidupan ini. Nah, tadi kita bacakan ayat, kaidah umumnya orang tidak tahu kapan meninggal. Kecuali diberitahu oleh yang meninggalkan, yang mematikan orang tersebut. Akan tetapi, meskipun kita tak tahu kapan kita meninggal, di mana, jam berapa, kita bisa memprediksi seperti apa meninggal kita nanti. Nah, ini dia pembahasannya. Seperti apa meninggal kita? Maka dalam salah satu hadis dari Jabir, qala sami'tun nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ma mata alaih. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Seseorang nanti akan dibangkitkan dari kuburnya berdasarkan cara matinya. Berarti kaitannya seperti apa nanti kita bangkit dari kubur masing-masing sesuai cara matinya. Dan cara matinya itu berdasarkan kebiasaan ketika hidup di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak kitab, salah satunya adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, dan riwayat ini dikutip dalam banyak kitab-kitab tafsir. Man asya ala syai'in mata alaihi wa bu'isa alaihi. Seorang yang hidup di atas sesuatu, meninggalnya akan seperti itu dan dibangkitkan seperti itu pula. Jadi dari ungkapan ini ya, dapat kita ambil kesimpulan seseorang bisa menentukan bagaimana cara matinya nanti. Mengapa demikian, Ustaz? Bukankah takdir itu sudah ditentukan? Jawabannya sudah ditentukan. Tapi tahukah kita takdir kita seperti apa? Tidak tahu. Nanti entah bisa ngopi lagi, tidak, wallahu a'lam. Besok entah bisa lagi ke kantor, ke kebun, tak tahu. Apakah gara-gara kita tidak tahu kita diam saja? Kan tidak.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi atau membentangkan jalan kepada manusia agar manusia itu memilih. Dibentangkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu jalan fujur, jalan keburukan, dan jalan ketakwaan. Ada dua jalan. Dua jalan ini apakah Allah yang kamu harus ke sini, atau diserahkan kepada kita untuk memilih? Diserahkan kepada kita untuk memilih. Pagi ini Bapak Ibu datang ke masjid karena memilih datang ke masjid atau karena dipaksa? Karena memilih. Hidup itu kita memilih. Saya pilih jalan kebaikan, makanya saya datang ke masjid. Saya pilih jalan kebaikan, makanya saya beribadah. Waktu sama-sama diberikan oleh Allah. Ini waktu, silakan diambil, digunakan, manfaatkan. Ini jalan, silakan ditempuh. Ada yang mengambil jalan kebaikan, sukses dia. Ada yang mengambil jalan keburukan, maka sengsara dia. Apapun kehidupan kita di dunia ini, jalannya sudah dibentangkan. Maka terpulanglah kepada manusia. Apakah manusia mengambil jalan tersebut atau tidak? Dan tidak mungkin kita katakan, kalau memang takdir saya hidup susah, kayaknya susah juga saya nanti. Habis itu ongkang-ongkang kaki dan di rumah. Nampaknya memang susah hidup saya. Habis itu tidak mau berusaha. Apakah hal demikian bisa kita terima? Nampaknya nanti kalau saya tak kenyang, kalau saya makan juga saya. Maka tak perlu saya berusaha. Maka tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jalan kepada manusia, maka silakan manusia itu untuk mengambil jalan tersebut, menempuh jalan tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu memilih jalan kebaikan. Sehingga sampai ke masjid, kemudian dikeluarkan pula sebagian hartanya untuk kebaikan, digunakan pula ilmunya untuk kebaikan, digunakan pula posisinya untuk kebaikan. Itu kan jalan. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Orang yang memilih jalan kebaikan, dia akan mudah untuk melakukan kebaikan. Orang yang memilih jalan keburukan, dia akan mudah untuk melakukan jalan keburukan. Saya akan cerita beberapa kasus yang ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Yang pertama, kisah yang terjadi di Mesir, di provinsi Mansurah. Nama provinsinya Mansurah. Dari kota Kairo lebih kurang 4 atau 5 jam. Saya dahulu sampai ke sana. Kota Mansurah ini lumayan indah dibanding kota Kairo. Dan juga kota Mansurah itu orang-orangnya lebih cantik dibanding orang kota Kairo. Lebih ganteng, Bang. Kok begitu, Ustaz? Karena mereka dulu dijajah oleh Perancis dan banyak terjadi pertukaran genetik, asimilasi budaya, asimilasi keturunan. Nah, itu kalau bahasa Pak Ahmad ya begitu. Kalau bahasa sederhananya pertukaran. Bahasa kerennya asimilasi, pertukaran. Jadi mereka itu banyak yang bermata biru, memang agak cantik kan, kemudian rambutnya dan seterusnya. Lalu kemudian ketika saya sampai di sana, ada satu buku, judul buku itu Man Asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup atas sesuatu, maka meninggalnya akan seperti itu. Ditulis oleh Syekh Muhammad Astol, itu penulisnya. Diceritakanlah di sebuah kawasan, distrik, ada sebuah flat itu semacam apartemen, karena rumah di sana bukan rumah-rumah susun seperti kita. Jadi rumah itu bangun untuk kotak saja, di tengah nanti ada tangga atau eskalator.
Berarti dibagi 4, ini satu keluarga, ini satu keluarga, ini satu keluarga. Begitu modelnya. Di situ tinggallah seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Hasan. Di atasnya itu ada keluarga yang saat itu sedang sakratul maut. Di detik-detik akan meninggal. Lalu kemudian salah seorang dari anggota keluarga ini datang ke bawah memanggil sang syekh. Syekh, tolong kami. Ayah kami sedang sakratul maut. Di mana? Di atas. Akhirnya sang syekh itu naik ke atas. Sampai di sana dia bacakan Al-Quran. Mulai dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakannya Al-Baqarah, dibacakannya surat ini. Ketika didengar oleh orang yang sekarat tadi, dimarahin sang syekh ini. Hasbuka, hasbuka. Cukup, cukup. Saya tak butuh bacaan. Marah dia dengan syekh ini. Akhirnya dimakinya, disuruh keluar. Sang syekh itu keluar, kemudian dia minta kepada anak. Ini sang syekh sudah keluar, dia minta kepada anak. Tolong putarkan musik untukku. Fa innal ghina yanghamisu qalbi. Karena musik itu dapat menenangkan jiwa. Ternyata memang Bapak Ibu di rumah itu kaset CD aja isi. Satu lagu yang terus diputar-putar. Di Mesir itu terkenal lagu ini di zaman dulu. Judulnya Ummi Kulsum. Ada ibu-ibu yang tahu lagu ini? Jarang ya, karena tempat kita nggak begitu populer. Kalau tempat kita mungkin yang populer Zalmon, Kasih Tujuh Muaro kan, lagu Ebit G. Ade mungkin itu, atau lagu Petra Senata, lagu Hitam Putih dan seterusnya. Hafal juga Ustaz ya, tahulah nama-nama lagu itu. Diputarkanlah Pak, terus menerus diputarkan. Sang bapak yang tadi sedang sekarat itu mengikuti lantunan bacaan-bacaan atau bait-bait syair yang diucapkan oleh sang penyanyi dalam kaset tersebut sampai dia tinggalkan dunia ini. Artinya apa? Dia meninggal diiringi oleh musik-musik tadi. Ternyata semasa hidup sang bapak itu di mana-mana tak lepas daripada musik Ummi Kulsum ini. Di mobil diputar, di rumah diputar, ketika istirahat diputar, di mana-mana selalu diputar musik. Ternyata secara psikologi manusia itu kalau biasa mendengarkan satu kata itu, kalau tak mendengarkan pada hari itu agak asing. Misalnya Bapak Ibu setiap pagi itu baca surah Al-Kahfi misalnya. Kalau satu hari itu tak membaca itu, ada rasa yang kosong dalam jiwa. Atau misalnya sering mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tiba-tiba mendengarkan nasihat keburukan. Telinga kita ini akan merespon dengan baik. Ini yang biasa saya dengar, ini yang tidak biasa saya dengar. Ini saya akan kisahkan lagi seorang jemaah kita yang dulu bekerja sebagai pengantar jenazah orang Kristen. Jadi hampir setiap hari lewat di situ dan mendengarkan lagu-lagu itu. Sampai dia pingsan. Karena ketika itu kecelakaan, pingsan. Menurut dokter, dia ini 95% tidak selamat. Tapi qadarullah, Allah belum takdirkan dia meninggal, dia hidup lagi. Sampai sekarang. Bahkan di sininya itu selang Bapak Ibu. Saya pegang ini. Ini bukan urat, ini selang. Dari kepalanya dipasang ke jantung. Ini selang. Kemudian beberapa dalam tubuh itu isinya selang. Jadi ketika di pingsan itu, dia dengarkan lagu-lagu yang biasa dilakukan oleh orang umat Kristiani. Terngianglah dia. Padahal dia nggak sadar. Saya tanya, kenapa Bapak itu yang Bapak dengar? Karena memang hampir setiap hari saya melewati tempat itu selalu diputarkan nyanyian-nyanyian tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuai kebiasaan yang kita dengar oleh telinga kita. Nah, orang yang kita ceritakan dalam buku tadi, kebiasaan telinganya adalah mendengarkan musik Ummi Kulsum, dan itulah yang menenangkan jiwa dia ketika dia tinggalkan kehidupan di dunia ini.
meninggal dalam keadaan mendengarkan musik. Kita tak menghukumi apakah matinya buruk atau tidak, karena hukum itu hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil kisah ini agar kita dapat petik pelajaran bahwasanya seperti apa kita meninggal nanti berdasarkan sesuai kebiasaan kita. Ini satu kasus ceritakan oleh Muhammad Astal dalam kitab Man Asha ala Sayyid Mata Alaihi. Kemudian ada pula contoh yang baik yang diceritakan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 10, ketika beliau menafsirkan ayat ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengangkat satu kisah tentang bibiknya yang bernama Tu Aisyah. Siapa nama bibiknya? Tu Aisyah. Kata beliau, saat Tu Aisyah ini sedang sekarat di umur 86 tahun, datanglah Buya Hamka ke situ. Ditalkinkan la ilaha illallah sekali, tak ada respon. La ilaha illallah 2 kali, tak ada respon. Sampai 3 kali juga tidak ada respon. Akhirnya Buya Hamka mulai mundur dan beliau tanya kepada ahli keluarganya, kenapa bibi ini tak ada respon? Kata dia, wahai Buya, bibi ini sudah peka. Dia tak dengar lagi apa yang diucapkan itu. Kalau begitu, tak perlulah kita talkinkan. Akhirnya Buya Hamka mundur. Setelah itu, bibiknya tadi bilang, diam. Saya sedang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kaget, heran Buya Hamka. Katanya bibi ini peka. Kenapa dia mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran? Didekatkan oleh Buya Hamka, rupanya dia membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk dan surat-surat pendek lainnya. Ditanyalah bapak ibu, kenapa bibi ini membaca ayat ini? Kata anak-anaknya, kami pernah dengar mak kami itu, unyang kami itu bicara, sampaikan kepada kami bahwasanya 4 surat tadi dan surat-surat pendek lainnya sudah biasa dibaca sejak gadis. Begitu, itulah nasihat daripada ayah datuk kami, datuk engkau juga wahai Buya. Ayah dia, ayat Tu Aisyah ini. Jangan kalian tinggalkan wirid-wirid ini. Rupanya bapak ibu, itulah yang datang kepada dia, yang selalu diingat-ingat. Wirid-wirid dia tadi. Sampai kapan Tu Aisyah ini membaca ayat-ayat tersebut? Sampai nafasnya berhenti. Sampai malaikat itu mengambil nyawanya. Nah, memang dalam kehidupan kita nanti kita akan jumpai ada orang-orang yang tak butuh dengan bimbingan kita. Dia tak butuh ditalkin, Bang. Kenapa? Karena sudah biasa dia. Saya dapat kabar ketika almarhum Ustaz Arif Ilham akan meninggal, sempat mau ditalkinkan. Sempat diajak untuk berzikir. Kata dia, tak perlu, saya bisa zikir sendiri. Berzikirlah dia. Ketika akan meninggal itulah dia terus terus membaca zikir-zikir Allah, zikir-zikir kepada Allah, dan akhirnya meninggal dalam keadaan berzikir. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena sesuai kebiasaan. Berarti cara kita nanti meninggal itu bisa kita prediksi, bisa kita lihat seperti apa saya meninggal. Saya meninggal dalam keadaan baik atau buruk, bergantung kepada manusianya tadi. Makanya ada sebuah hadis disebutkan, wa innar rajula la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'. Ada orang dalam pandangan manusia amalannya itu amalan penghuni surga, sehingga jarak dia orang itu dengan surga sehasta. Tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Kok bisa su'ul khotimah meninggalnya? Ternyata hadis ini dijelaskan dalam riwayat lain.
Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Fi ma yabdu linnas. Karena ingin dilihat manusia. Berarti dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang itu datang ke tempat tersebut karena ada pesanan. Misalnya begitu. Apakah amalnya itu ikhlas karena Allah? Tentu tidak. Karena dia berbuat itu atas suruhan. Maka tidak terhitung sebagai amal kebaikan bagi dia. Bagaimana matinya orang seperti itu? Sesuai kebiasaan dia. Apakah kebiasaannya ke masjid itu karena Allah atau karena sesuatu? Seperti yang kita bacakan tadi, man asya ala syai'in mata alaihi. Kecuali diubahnya, Pak. Mungkin selama ini dia datang ke sana hanya tujuannya untuk sesuatu. Seperti ustaz besar itu, kalau mereka ceramah kan tak luput daripada orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Apakah musuh Islam itu sendiri atau mungkin internal itu sendiri, macam-macam. Tapi yang jelas tentu niatnya tidak sama. Tiba-tiba nanti kita tengok orang itu dulu baik sekali ketika hidup. Tapi kenapa ya? Jadi jangan heran. Bisa jadi apa yang dilakukannya itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti orang tersebut berpikir cerdas. Jangan sampai apa yang saya buat ini sebenarnya ada kamuflase. Ketika jalan itu dibentangkan, dipilih sebenarnya jalan keburukan. Tapi di mata manusia itu jalan kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua itu terpulang kepada individunya, kepada manusianya. Seperti apa nanti akan meninggalnya berdasarkan sesuai kebiasaan. Sebenarnya di dunia ini, dalam kehidupan kita, apa-apa sesuai kebiasaan. Seperti orang sedekah. Kalau biasa dia sedekah 30.000, 50.000 setiap hari, saat hari itu bersedekah dia 2.000, itu terasa ada yang kurang. Tapi kalau nggak terbiasa ada sedekah 50.000, tiba-tiba sedekah 50.000, mungkin ada penyesalan. Banyak tuh beri sumbernya nih. Tengok salah ambil rupanya. Kebiasaan. Orang yang kebiasaannya masuk masjid langsung sholat. Kalau dia tak sholat hari itu ada rasa yang kosong. Kosong ada yang nggak enak aja perasaannya. Kalau Bapak Ibu yang biasa hari-hari itu pegang tasbih, bertasbih, pokoknya adalah waktunya khususkan. Karena sudah kebiasaan, tiba-tiba di hari itu mungkin perjalanan dinas jauh, tak sempat dia tahajud, tak sempat dia berzikir. Dalam hatinya itu ada sesuatu yang kosong, yang tidak sempurna. Kenapa bisa demikian terjadi? Karena sesuai kebiasaan-kebiasaan tadi. Maka kebiasaan ini kita ciptakan, kita buat. Orang yang tak terbiasa sholat lama, tiba-tiba imamnya itu panjang sekali ayatnya. Maka dia merasakan ini imam kok panjang sekali ayat. Apalagi pas bulan puasa, di masjid raya itu 1 juz 1 malam. Ada orang coba-coba sampai di situ rupanya 1 juz, menggeletik kakinya, Pak. Kalau masuk masjid kita rupanya, kata dia. Karena biasa dia iftitah, al-fatihah, ayat 1 nafas. Solat 11 rakaat atau 20 rakaat itu 15 menit. Tiba-tiba di solatnya 1 jam. Karena tak terbiasa tadi, akhirnya begitu terasa berat. Jadi berat atau ringan dalam menjalani sesuatu berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan itu siapa yang menciptakan? Manusia itu sendiri. Allah berikan kebebasan. Silakan engkau pilih jalan ini, engkau pilih jalan yang itu. Maka oleh karena ketika manusia itu nanti bangkit dari padang mahsyarnya, bangkitlah orang itu sesuai dengan cara meninggalnya tadi. Maka nanti Bapak Ibu, ada orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan bertalbiyah.
Ada orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan bercahaya. Jadi tiba-tiba cahaya terang sekali. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan, Basyiril masya'in. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan fil zulami, di waktu-waktu gelap, ilal masajid, ke masjid bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, nanti di akhirat. Di Bapak Ibu solat maghrib, isya, subuh di masjid, yang didapat bukan saja pahala 27, bukan itu saja. Kalau itu sudah pasti berjamaah kita pasti dapat pahala 27, meskipun tidak di masjid. Misalnya dalam perjalanan cuma 2 orang, dah berjamaah 27. Di kebun berjamaah berdua 27. Tapi kalau ke masjid, Allah nanti akan ganti cahaya yang gelap. Ya, meskipun ada lampu mobil kita, lampu tengah jalan, tepi jalan, itu adalah menjadi kiasan dari Nabi. Allah akan ganti nanti perjalanan yang gelap itu dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Bagaimana cara mendapatkan cahaya yang sempurna ketika berbangkit itu? Berdasarkan kebiasaan tadi, solat di masjid di waktu-waktu gelap. Dan lagi orang yang bangkit dari kubur itu terang sekali. Karena setiap pagi dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebagai cahaya. Fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa nuril ladzi, dan nur cahaya yang sempurna, dan cahaya yang kami turunkan. Berdasarkan kebiasaan tadi. Mungkinkah terjadi Bapak Ibu, atau pernah nak kita lihat orang tak biasa baca Quran? Tak biasa dia, jangankan baca Quran. Baca Quran aja enggak bisa. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Hari-hari. Ada enggak kemungkinan dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran? Ada. Beberapa waktu yang lalu saya dapat video, ada seorang ibu-ibu ketua majelis taklim sedang setelah MC membuka acara, ibu itu baca Quran. Saat membaca Al-Quran itulah Allah panggil dia. Karena kebiasaannya baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Orang yang tak pernah baca Quran atau na'udzubillah tak bisa baca Quran, tiba-tiba dia meninggalnya sedang membaca Al-Quran. Pernah kita dengar? Rasanya enggak ada. Kalaupun ada yang begitu 1 dalam 1 miliar. Kalau ada. Kan tak pernah kita dengar, Pak. Oh, Bapak itu hebat. Kemarin katanya enggak bisa baca Quran, baru Iqra. Tiba-tiba dah lancar dia baca surat Hud itu. Wa huwallazi khalaqas samawati. Meninggal. Kan tak ada kita dengar. Sesuai kebiasaan, bisa diciptakan. Orang solat juga begitu. Tak pernah nampak solat, tiba-tiba meninggal dalam keadaan solat. Pernah Bapak Ibu lihat? Kalaupun ada 1 dalam 1 juta, agak sedikit. Tadi 1 miliar. Kalau solat itu mungkin saja, tapi kan jarang kita dengar, Pak. Karena apa-apa itu berdasarkan kebiasaan. Bukan hanya itu, makan pun tergantung kebiasaan. Kalau makannya biasa 2 piring, coba makan sepiring. Tak kenyang rasanya tuh. Dan yang masuk sudah banyak. Tak biasa makan pedas, tiba-tiba makan pedas. Dan tubuh kita ini pun tergantung kebiasaan. Melihat yang baik-baik itu kebiasaan juga. Melihat yang baik, tiba-tiba melihat yang buruk. Itulah kata Pak Ketua kemarin. Astagfirullahaladzim. Buka HP. Kita sebenarnya membuka WhatsApp, membuka aplikasi Al-Quran, muncul iklan. Langsung tutup lagi. Tanggung pula baca HP ini. Dia muncul sendiri. Kalau HP online kan muncul sendiri dia Pak iklannya. Tak dari mana masuknya. Tak terbiasa kita nengok itu, langsung silau mata. Tapi kadang ini barang bagus pula. Pula. Kebiasaan tadi. Mungkin pertama boleh ya kan. Tapi habis itu kebiasaan tadi. Saya mengisi pengajian di jalan sekolah Rumbai, Pak. Ada satu masjid di belakang PLN.
ada PLN situ. Jadi setelah saya selesai ngisi pengajian, ceritalah jemaah itu. Betul Ustaz. Beberapa waktu yang lalu ada kawan kami ketika akan meninggal itu selalu dipegang batu cincin. Ini batu cincin nih Pak. Pas pula contohnya, tidak menyindir tidak. Karena waktu itu demam batu cincin. Ayah zaman itu. Jadi cincinnya bukan satu, bakal satu. Itu sunnah Nabi. Nabi itu di sini, di kelingking. Bagian kanan. 5 cincinnya. Ini menggeletek. Ada yang sebesar batu lagan. Ada. Jadi ketika akan meninggal itu nih. Ini. Aku mau yang batu itu. Aku mau istighfar Pak. Istighfar Pak. Karena sudah menjiwai rupanya Pak. Akhirnya ditalkinkan, alhamdulillah masih bisa mengikut dan meninggalkan apa yang diingatnya. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi yang berjudul At-Tazkirah, beliau bercerita di dalam buku itu ada satu orang yang bertugas sebagai insinyur. Di sini ada insinyur? Tak ada. Insinyur ini kerjanya apa? Ngukur-ngukur kan? 30 tingginya, ini tingginya. Kan insinyur begitu. Ini ceritakan apa? Lebarnya 20, tingginya sekian. Ketika akan meninggal itu rupanya itulah yang dibaca. Setelah ditelusuri, rupanya orang ini sebagai insinyur yang hari-harinya itu saja yang dibuatnya. Jangan heran nanti kalau ada orang pegang proyek, jadi kan meninggal tuh proyek. Karena itu aja yang pikirkannya. Tapi kalau diimbang dengan yang lain nggak apa-apa. Karena perlu juga terkadang kan. Tapi kalau itu saja, atau abang yang kameramen ini edit upload, edit upload, kan sudah menjiwai dia. Karena ada satu buku, nanti boleh Bapak Ibu cari, Psikologi Kematian judulnya. Judulnya Psikologi Kematian. Apa maksudnya buku itu? Apa-apa yang dilakukan seseorang ternyata direkam oleh tubuhnya itu. Apapun yang kita buat, tubuh kita tuh merekam. Kalau kebaikan yang dibuat, dia merekam kebaikan. Kalau keburukan yang kita buat, maka dia rekam keburukan. Suatu saat rekaman itu akan diputar ulang. Kalau saya suruh Bapak Ibu merenung sebentar, ingat masa lalu, itu ketika bujang-bujang dulu lama sekali ingatnya. Saya dulu ke sana, Ustaz, saya begini. Karena itulah rekaman kita di masa lalu yang tak akan hilang. Betul atau tidak ya? Jangan ingat itu. Saya pun masih ingat Pak waktu SD dulu. Mandi Sungai Subayang itu, tak pakai baju, waktu itu. Saya masih kecil-kecil kan. Waktu ada banjir, kemudian saya hampir itu hanyut. Itu lama sekali ingatnya tuh, karena air berpusing-pusing itu. Kalau air banjir itu kan naik, berputar dia. Hampir tergiling di situ. Untung ditolong kawan. Itu lama sekali ingatnya. Maka tubuh kita ini ternyata merekam. Maka terpulang kepada manusia tadi, mengambil jalan yang baik atau mengambil jalan yang buruk. Diciptakan yang kebaikan, diciptakan yang keburukan, itu terpulang kepada orangnya masing-masing. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang bahagia, yang sudah membiasakan untuk ikut majlis, membiasakan wirid pagi dan sore, yang biasakan baca Al-Quran. Atau kalau saya Ustaz, saya dulu tidak terbiasa Ustaz, tapi sekarang saya terbiasa. Bagaimana itu? Yang lalu itu dia hilang Bapak Ibu. Makanya kita tempel dengan yang biasa kita lakukan. Karena bisa diubah. Bisa diubah kebiasaan buruk itu. Kalau tak diubah, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Itu pepatah Melayu mengatakan ini. Kalau diubahnya, maka kata Allah, Allah hapuskan itu. Allah hapuskan keburukan-keburukannya, maka dia akan ingat kebaikan-kebaikannya itu. Maka banyak kita jumpai orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang jauh dari agama, tiba-tiba di umur 40 tahun, maka dia mulai kembali lagi. Maka mudah-mudahan kita semua, Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, dan kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu, untuk berzikir dan membaca Al-Quran, insyaallah ta'ala. Maka inilah yang kami sebut di awal tadi, seseorang meninggal sesuai kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab.